Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin syaraf amma ba'd. Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam kajian kita, kajian kitab Safinatun Najah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai masuk pada pembahasan fikihnya, ya, pembahasan tentang di sini disebutkan setelah pembahasan Islam dan rukun iman, pembahasan kita sekarang adalah tanda-tanda balik, ya, tanda-tanda balik. Jadi pertama yang harus kita ketahui, Ibu sekalian, karena pembahasan kita ini kan akan membahas tentang ibadah, ya, membahas tentang sholat, membahas tentang zakat, puasa, ya. Nah, ibadah-ibadah ini wajib atas siapa? Jawabannya adalah wajib atas orang yang telah mukallaf. Wajib bagi orang yang telah apa? Telah mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf artinya orang yang sudah muslim, ya, ketika dia sudah masuk Islam dan memahami semua yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, pertemuan yang lalu kan kita bahas tentang apa? Rukun Islam, rukun iman, kemudian syahadat, mana daripada syahadat. Nah, maka itulah bukti daripada seseorang itu menjadi Islam, menjadi seorang muslim. Kemudian berikutnya untuk menjadi mukallaf adalah dia adalah orang yang berakal, ya, artinya bukan orang yang gila. Kemudian dikatakan mukallaf juga adalah ketika dia balik. Ketika dia balik. Nah, maka jika terkumpul tiga hal ini, dia adalah seorang muslim, dia adalah berakal, dan dia adalah balik, maka kita katakan semua kewajiban-kewajiban itu wajib atasnya. Nah, maka setelah kita membahas tentang bagaimana seseorang itu dikatakan muslim, ya, dengan beriman kepada rukun Islam, rukun iman, kemudian bersyahadat, nah, maka kita katakan dia adalah seorang muslim. Kemudian dia tidak gila, maka dia adalah berakal. Nah, sekarang apa tanda-tanda seseorang itu dikatakan balik? Apa tanda-tandanya seseorang itu dikatakan balik? Maka di sini disebutkan oleh penulis Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, beliau mengatakan alamatu al-bulughi salasun. Jadi tanda-tanda balik itu ada 3. Tanda-tanda balik. Ini adalah tanda balik standar syariat. Ya, tanda-tanda balik standar syariat. Ya. Artinya jika terpenuhi salah satu daripada tanda ini, maka seseorang itu sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan balik. Ya. Ketika dia sudah dikatakan balik, ya, dia muslim, dia juga berakal, maka kita katakan wajib baginya takalif, ya, beberapa hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Statusnya sekarang menjadi apa? Mukallaf. Baik. Di sini disebutkan tanda yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Umurnya sempurna 15 tahun. Ya, umurnya sempurna 15 tahun. Dan tanda ini berlaku bagi az-zakar wal unsa, berlaku bagi laki-laki dan wanita. Ya, jadi ketika usia seorang anak itu sudah mencapai 15 tahun, maka secara otomatis kita katakan anak itu sudah balik. Ya. Dan tahun yang kita maksud di sini adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Miladiyah. Ya, tahun Hijriyah yang kita maksud di sini. Dan 15 tahun di sini adalah 15 tahun yang pas. Ya. Terhitung sejak kapan? Terhitung sejak anak itu keluar dari perut ibunya secara sempurna. Maka itulah hari pertamanya.
kemudian 15 tahun kemudian, ya misalnya anak itu lahirnya tanggal 1 Muharram, ya, tanggal 1 Muharram, besok insya Allah. Maka kita katakan jam berapa anak itu lahir, ya misalnya dia lahir jam 9 pagi, anak itu lahir jam 9 pagi. Maka kita katakan anak ini dihukumi balik, ya, sekiranya tidak ada tanda yang kedua, tidak ada tanda yang ketiga, nanti kita akan sebutkan. Nah, maka anak ini bisa dipastikan bahwa dia balik di 15 tahun yang akan datang jam 9 pagi. Nah, maka secara otomatis anak itu dikatakan balik. Maka kewajiban pertama baginya adalah sholat zuhur di 1 Muharram 15 tahun yang akan datang. Hal ini karena berdasarkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah beliau di umur 14 tahun ingin bergabung dengan pasukan, ya, untuk berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak menerima Ibnu Umar di umur, ya, 14 tahun itu. Maka di tahun berikutnya, ya, ketika usianya sudah 15 tahun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu untuk bergabung bersama dengan pasukan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik, nah ini tanda balik yang pertama. Dari segi apa? Dari segi usia. Ya, cukup 15 tahun pas, ya. 15 tahun atau lebih. Baik, yang kedua, tanda yang kedua disebutkan oleh penulis di sini adalah wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Tanda yang kedua adalah al-ihtilam. Al-ihtilam ini artinya mimpi basah, ya. Itu namanya al-ihtilam. Dan tanda ini berlaku juga bagi laki-laki az-zakar dan wanita al-untha. Ya. Tapi di sini dibatasi pada umur tertentu, ya, yaitu litis sinin, 9 tahun. Ya, jadi di sini ada dua tanda, ya, cukupnya umur dan terjadi suatu perkara. Perkara apa? Keluarnya mani dan umurnya cukup 9 tahun. Umurnya cukup 9 tahun. Maka ketika anak laki-laki misalnya atau anak wanita keluar maninya di umurnya yang sudah menginjak 9 tahun. Tahun yang kita maksud di sini adalah tahun Qamariyah, ya, atau tahun Hijriyah. Maka kita katakan anak itu sudah dikatakan balik. Jadi ihtilam yang dimaksud di sini adalah keluar mani, ya, walaupun ihtilam itu maksudnya adalah mimpi basah. Adalah mimpi basah. Tapi apakah harus dengan mimpi? Tidak semestinya. Keluar mani itu tidak harus dalam keadaan mimpi. Ya, bisa saja maninya itu keluar entah tidak disengaja atau disengaja. Ya. Intinya adalah keluar. Bahkan, ya, menurut sebagian ulama Syafi'iyah misalnya siapa? Al-Imam Romli. Al-Imam Romli mengatakan bahwa sekiranya mani itu sudah bergerak dalam tubuhnya, ya, kemudian anak itu menahan, ya, mohon maaf, kemaluannya sampai maninya itu tidak keluar, tidak jadi keluar, ya, maka menurut Al-Imam Romli tetap anak itu dikatakan apa? Balik di umur ketika sudah menginjak umur 9 tahun. Ya. Jadi yang kita maksud di sini tanda yang kedua, tanda balik yang kedua adalah keluarnya mani. Ya, walaupun memang tidak keluar secara nyata, ya, tapi sekiranya dia biarkan, jadi tidak tahan, misalnya dia tidak menahannya, maka tetap keluar maninya. Ya. Baik, itu yang kedua.
Dan juga disebutkan di sini umurnya 9 tahun. Nah, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nur ayat 59, wa idza balagal atfalu minkumul huluma fasta'dinu falyasta'dinu, ya, falyasta'dinu. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaknya mereka juga meminta izin, ya, untuk masuk ke dalam kamar, ya. Baik, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarnya mani itu menunjukkan dia sudah balik. Baik, tanda yang ketiga disebutkan oleh penulis di sini adalah wal haidu fil unsa. Ini adalah tanda yang khusus wanita, ya, tidak berlaku bagi siapa? Tidak berlaku bagi laki-laki. Yaitu al haid, ya, keluarnya darah haid fil unsa pada seorang wanita litis'i sinin, juga pada apa? Juga pada umur 9 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak wanita yang keluar darah, tapi umurnya belum sampai 9 tahun, keluar darah dari kemaluannya, maka kita katakan darah itu bukan darah haid. Itu pertama. Kemudian yang kedua, belum dihukumi balik. Belum dihukumi balik. Ya, berangkat bahwa darah itu bukan darah haid. Karena nanti dikatakan darah haid ketika anak itu, ya, berumur 9 tahun. Keluar darah, kemudian kita nanti akan pelajari juga rumus tentang haid. Tapi nampaknya di Safinatun Najat tidak ada, belum ada dijelaskan secara khusus berkaitan dengan masalah haid. Ya. Baik. Nah, ini jika terjadi salah satu daripada tanda ini, maka seorang anak itu dikatakan balik. Dan ketika dia sudah balik dan dia adalah muslim dan dia juga adalah berakal, maka kita katakan dia sudah mukallaf dan wajib baginya untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam seperti sholat dan lain-lain. Baik. Sekarang kita masuk pada kitab Thaharah. Ya. Jadi kitab Thaharah ini, Thaharah maksudnya adalah bersuci. Kewajiban pertama setelah seseorang itu bersyahadat, ya, yaitu mengerjakan sholat. Kenapa tidak langsung membahas berkaitan dengan sholat? Kenapa membahas berkaitan dengan Thaharah terlebih dahulu? Sebagian ulama ada yang langsung membahas tentang sholat, ya. Ada yang langsung membahas tentang sholat, masuk pembahasan sholat lah. Tapi secara umum didahulukan perkara Thaharah ini pembahasannya. Kenapa? Karena Thaharah ini adalah syarat sah daripada sholat. Ya. Maka sebelum masuk ke dalam sholat, ya, seorang itu memang harus dalam keadaan Thaharah. Oleh sebab itu, mempelajari masalah Thaharah, bersuci ini terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sholat adalah perkara yang diwajibkan. Ya, sebagian ulama juga langsung membahas tentang sholat. Nanti masuk pada pembahasan apa syarat sah sholat, kemudian baru membahas Thaharah. Di tengah-tengah sholat membahas Thaharah. Sebagian ulama seperti itu. Tapi secara umum tetap mendahulukan pembahasan Thaharah sebelum masuk pembahasan sholat. Ya. Dan Thaharah maksudnya di sini menurut bahasa artinya bersih, ya. Artinya bersih dari segala kotoran-kotoran, baik yang terlihat, ya, kotoran yang terlihat, ya, misalnya kotoran yang terlihat misalnya apa, ya, misalnya keringat, ya, itu kotoran-kotoran yang terlihat, debu dan seterusnya, atau kotoran yang maknawi, yang abstrak, yang tidak terlihat, seperti apa, ya, seperti dengki, sombong, ya. Maka itu semua adalah
Maka namanya toharoh secara umum seperti itu. Jadi terbebas dari kotoran, baik yang konkret, yang terlihat, atau yang sifatnya abstrak, ya tidak terlihat. Itu secara umum, secara bahasa seperti itu. Jadi kita harus bersuci dari semua jenis kotoran, baik itu kotoran yang sifatnya terlihat, ya, dan juga kotoran-kotoran yang tidak terlihat seperti apa, seperti dosa-dosa, ya, dengki, sombong, angkuh, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita perhatian terhadap kebersihan badan, ya, jasad, tapi kebersihan hati itu tidak diperhatikan. Baik, itu secara bahasa tentang taharah. Sedangkan menurut istilah syariat artinya adalah menghilangkan hadas, ya, itu. Menghilangkan hadas atau membersihkan najis, ya, atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini taharah secara umum. Kalau mengangkat hadas kan hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Maka hadas kecil itu diangkat dengan cara apa? Dengan cara wudhu, ya. Dengan cara wudhu. Hadas besar diangkat dengan cara mandi, ya, mandi wajib. Atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu ya bisa dengan cara istinja, mencuci, dan seterusnya. Atau yang semakna dengan keduanya, ya, yang semakna dengan keduanya. Kalau yang semakna dengan menghilangkan hadas, ya seperti tayamum. Ya, tayamum kan bisa menggantikan apa? Bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi ketika tidak ada air. Atau yang semakna dengan melenyapkan atau menghilangkan najis. Ya. Jadi yang semakna dengan menghilangkan najis itu ya seperti apa? Seperti bersuci menggunakan selain air. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Seperti bersuci menggunakan batu, bersuci menggunakan apa? Tisu, ya, kain, dan seterusnya. Nah, jadi dia istilahnya sebenarnya tidak menghilangkan, ya, dia meringankan karena bersuci menggunakan air tentunya lebih bersih dibandingkan bersuci menggunakan tisu misalnya. Jadi dia meringankan najis saja, tapi itu dimaafkan. Ya, najis yang tersisa itu akan dimaafkan. Nah, kemudian tadi definisi taharah juga adalah selain menghilangkan mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya, atau ya sama dengan bentuk keduanya. Ya, sama bentuk dengan mengangkat hadas adalah yang sama bentuknya adalah misalnya basuhan kedua, basuhan ketiga, ketika apa? Ketika kita wudhu, ketika kita mandi. Ya. Jadi yang wajib dalam wudhu dan mandi itu adalah basuhan pertama. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu adalah sunnah. Tapi persis sama dengan basuhan pertama kan? Tata caranya sama. Tapi basuhan kedua, basuhan ketiga itu tetap dinamakan sebagai taharah. Nah, begitu juga ketika mandi. Ketika mandi, seseorang itu mandi seluruh tubuhnya sudah kena air, dan dia sudah berniat, maka hadas besarnya sudah terangkat. Selebihnya, ketika dia mengguyur badannya kedua kalinya, mengguyur badannya ketiga kalinya, itu adalah basuhan-basuhan yang sunnah, tidak wajib. Tapi dia tetap dianggap sebagai taharah. Maka itulah definisi daripada taharah, yaitu menghilangkan najis, mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang sama dengan bentuk keduanya. Nah, ini definisi daripada taharah. Nah, jadi dari sini kita bisa kesimpulkan bahwa bersuci, ya, yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah wudu, mandi, ya, kemudian menghilangkan najis, tayamum,
kemudian bersuci menggunakan hajar, ya, batu dan selainnya. Kemudian termasuk juga adalah basuhan kedua, ketiga, ketika wudhu atau mandi. Kemudian termasuk juga adalah memperbaharui wudhu. Ya, seorang kan memperbaharui wudhu itu bukan mengangkat hadas. Dia hanya sekedar memperbaharui wudhu, ya, tidak juga mengangkat hadas, maka tetap dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai toharoh. Begitu juga dengan mandi-mandi sunnah. Ya, kan ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Baik mandi wajib, baik mandi sunnah, semuanya adalah disebut sebagai toharoh. Ya. Baik. Kemudian ketika mencuci, membersihkan najis misalnya, ya, yang wajib kan siraman pertama itu, ketika najisnya sudah hilang itu sudah sah, sudah boleh, ya, sudah suci istilahnya. Ya, adapun siraman kedua, siraman ketiga, itu juga adalah dianggap sebagai toharoh, tapi bukan yang wajibnya. Baik. Di sini sebelum saya membahas tentang syurut ijza al-hajar, saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya toharo ini punya maqasid, punya tujuan, dan toharo ini juga punya wasilah, ya, dan toharo ini juga punya wasilah dari wasilah. Ya. Apa maksudnya saya jelaskan sekarang. Ini saya gambarkan di sini. Mana papan tulisnya? Kayaknya tidak ada ya. Ya, nampaknya tidak ada papan tulisnya di sini. Baik, tidak apa-apa. Saya jelaskan saja bahwa, ingat ya, bahwa toharo itu mempunyai 3 macam komponen. Yang pertama adalah maqasid, tujuan. Yang kedua adalah medianya, apa media daripada tujuan itu. Yang ketiga adalah media daripada media. Ya, media daripada media. Sarana. Ya. Saya mulai dari maqasid. Apa tujuan daripada toharo? Tujuan daripada toharo itu ada 4. Ingat, tujuan daripada toharo itu ada 4 maqasidnya, ya. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum, dan yang keempat adalah menghilangkan najis. Artinya, kita melakukan toharo itu salah satu dari 4 ini. Itulah tujuannya toharo. Saya ulangi, wudhu, mandi, kemudian apa? Tayamum, dan terakhir menghilangkan najis. Ingat, ya, ini adalah tujuan daripada toharo, maqasidnya. Nah sekarang, yang kedua tadi, ya, itu adalah maqasid. Yang kedua adalah wasilah. Apa yang dimaksud dengan wasilah? Wasilah itu sarana, media. Jadi apa sarana yang kita pakai untuk toharo? Nah, maka tadi ada maqasidnya, ada tujuannya. Misalnya kita wudhu, misalnya kita mandi. Apa medianya yang kita pakai untuk mandi? Apa sarananya? Apa wasilahnya? Wasilahnya adalah air. Berarti wasilah yang pertama adalah air. Kemudian ketika kita tayamum menggunakan apa? Menggunakan debu. Nah, ini wasilah yang kedua, debu. Jadi air, debu. Kemudian wasilah yang lainnya, ya, misalnya ketika kita ingin menghilangkan najis, ya, secara khusus adalah istinja. Istinja secara umum kita pakai air. Tapi apakah sebatas air? Tidak. Kita bisa juga menggunakan apa? Menggunakan hajar. Hajar ini, ya, kalau makna hakikatnya dia adalah batu, ya. Tapi apakah sebatas batu? Tidak. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan hajar. Ya, biasanya diterjemahkan dalam buku-buku sebagai batu, tapi tidak sebatas batu. Kemudian sudah berapa wasilah yang disebutkan? Air, kemudian debu, kemudian debu maksudnya di sini adalah tanah, ya. Kemudian ketiga adalah batu. Nah, sekarang yang keempat, wasilah yang keempat adalah apa? Adalah samak.
Samak ini apa? Samak itu adalah proses menghilangkan sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang ada pada kulit binatang. Itu namanya samak, ya. Jadi menghilangkan itu, ya itulah namanya menghilangkan najis. Menghilangkan najis, samak. Ya. Nah, jadi ini ikhwas sekalian yang melakukan oleh Allah. Sarana daripada 4 maqasid tadi. Ya, ketika kita ingin wudhu, pakai air. Ketika ingin mandi, pakai air. Ketika ingin tayamum, pakai apa? Pakai tanah. Ketika ingin menghilangkan najis, bisa pakai air, bisa pakai batu, atau hajar, dan bisa pakai apa? Pakai samak, khusus untuk kulit binatang. Baik, nah itulah media atau sarana wasilah daripada maqasid taharah, tujuan taharah. Nah, ternyata wasilah ini, sarana ini, media ini juga masih ada medianya. Jadi media daripada media, sarana daripada sarana, wasilah daripada wasilah. Ya. Dan sarana daripada sarana ini ada 2. Ya. Yang pertama adalah saya kasih gambaran ya. Bahkan kita kan ingin mandi kan, ingin wudhu kan, itu adalah tujuan. Wasilahnya apa? Menggunakan air. Nah sekarang wasilah daripada wasilah yaitu apa yang kita pakai untuk mengambil air. Apa yang kita pakai untuk mengambil air? Yang kita pakai untuk mengambil air itu adalah bejana, itu adalah timba misalnya, atau apalah sarana. Nah, itulah yang dimaksud dengan sarana daripada sarana. Kita mau mandi, kita mau wudhu, mau ambil air bagaimana? Ya. Maka ada media yang kita pakai, itulah timba misalnya dan lain-lain. Ya. Kemudian sarana daripada sarana yang kedua, selain daripada bejana tadi, yaitu adalah bagaimana cara kita membedakan antara misalnya kita dihadapkan dengan 2 air, ya. 2 air itu yang salah satunya adalah tercampur oleh najis dan kita tidak tahu. Ya. Jadi ada 2 anggaplah bejana. Dua bejana ini ya salah satu airnya itu kena najis, tapi kita tidak bisa menentukan apakah ini atau itu, apakah bejana 1 atau bejana 2. Nah, bagaimana kemudian membedakannya? Nah, inilah yang merupakan sarana daripada sarana yang kedua, yaitu berijtihad. Ijtihad, yaitu menggunakan semua potensi kita untuk menilai mana air yang suci, mana air yang sudah najis. Ya. Beristihad menggunakan dengan cara apa ya? Dengan cara melihat, ya kita lihat baik-baik, kita cium baik-baik, ini ada baunya tidak, ya, dan seterusnya. Iya, jadi itu yang dimaksud dengan istihad. Jadi dia mencurahkan upaya dalam meraih tujuan. Nah, jadi solusinya kalau misalnya kita dihadapkan dengan 2 wadah, ya, 2 wadah yang satunya suci, satunya najis, tapi kita tidak bisa membedakan, nah, maka solusinya adalah kita tidak boleh wudhu daripada salah satu bejana itu kecuali dengan cara beristihad. Kecuali dengan cara beristihad. Nah, ini agak panjang pembahasannya. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan kita ya. Di mana pembahasan kita di sini disebutkan syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Ya. Jadi pembahasan beliau di sini sekalian yang dilakukan oleh Allah masih pembahasan berkaitan dengan taharah, dan lebih tepatnya beliau sekarang membahas tentang wasilah, ya, bahas tentang wasilah, ya. Kan tadi tujuan kita taharah adalah apa? Wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, ya.
Nah, sekarang sebelum masuk pada tujuan ini, beliau mau membahas tentang wasilah dulu. Salah satu wasilah daripada salah satu tujuan daripada toharo tadi kan menghilangkan najis, dan salah satu wasilahnya, salah satu medianya adalah menggunakan hajar, menggunakan hajar. Hajar ini ya biasanya diterjemahkan oleh penulis-penulis sebagai batu. Iya, itu makna hakikatnya secara bahasa, ya, adalah batu. Tapi apakah dipahami oleh para fuqaha, ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i, hajar itu hanya sebatas pada batu? Ya, maka jawabannya tidak. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hajar? Yang dimaksud dengan hajar adalah yang dimaksud dengan hajar saya sebutkan ya. Jika terpenuhi 4 syarat ini. Jika memenuhi 4 syarat ini, maka akan disebut sebagai hajar. Yang pertama adalah dia benda suci. Dia benda suci. Berarti bukan apa? Berarti bukan najis. Benda yang najis bukan disebut sebagai hajar. Yang kedua adalah bukan benda yang dihormati. Bukan benda yang berharga. Seperti apa? Makanan. Ya. Atau buku-buku agama. Ya. Sobekan kertas dari buku agama, dari Al-Quran, dari buku hadis, dan buku agama yang lainnya, itu ya dihormati. Tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Kemudian yang kedua adalah permukaannya kasar. Permukaannya kasar. Dan itu yang ketiga. Yang keempat adalah bisa membersihkan. Ya, bisa membersihkan. Maka jika terpenuhi 4 hal ini, maka itulah disebut sebagai apa? Sebagai hajar. Walaupun bukan batu. Ya, walaupun bukan batu. Saya kasih contoh. Tisu misalnya, yang biasa kita pakai, ya, kita dapati misalnya dalam WC ya. Selain ada air, ada biasanya apa? Tisu. Maka tisu menurut mazhab Syafi'i itu termasuk hajar. Kenapa? Pertama, dia bukan najis, dia suci. Kemudian yang kedua adalah dia kasar, ya. Dia kasar, bukan permukaannya licin, dan dia bukan dihormati. Dan terakhir, dia bisa menghilangkan atau bisa membersihkan. Yaitu yang dimaksud dengan hajar. Jika terpenuhi 4 hal tadi, maka itu sudah disebut sebagai hajar. Nah, ya, jadi kalau dapati kata-kata hajar, ya, itu tidak sebatas pada batu. Ya. Nah, bersuci menggunakan hajar ini boleh. Bersuci menggunakan hajar ini boleh. Pada dasarnya, afdolnya ketika seorang itu bersuci, afdolnya adalah menggabungkan hajar dengan air. Ya, jadi sebelum kita bersuci, kita menggunakan ketika kita buang air, ya, istinja, keluar kotoran dari kemaluan. Ini definisi istinja ya. Jadi kita akan berbicara tentang istinja. Istinja itu adalah salah satu bentuk menghilangkan najis, yang termasuk maqasid, tujuan daripada taharah, menghilangkan najis. Istinja itu adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari kemaluan. Ya. Kotoran yang sifatnya apa? Sifatnya bukan padat. Ya. Sifatnya bukan padat. Maka itu hukumnya wajib. Istinja ini hukumnya wajib. Kapan wajibnya istinja? Istinja wajib itu ketika ingin sholat. Ya. Jadi bukan pada saat itu. Ketika seorang itu buang air misalnya, apakah wajib pada saat itu juga? Kemudian dia, mohon maaf, cebok. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia buang air pagi? Buang air pagi. Kemudian ceboknya nanti menjelang zuhur ketika ingin sholat. Maka kita katakan itu boleh. Itu boleh. Artinya kewajiban istinjanya itu nanti mendekati waktu sholat. Ya. Ketika dia ingin sholat. Karena disitulah dipersyaratkan baginya untuk apa? Taharah. Ya, sebelum melakukan sholat tidak dipersyaratkan taharah. Ya, tapi ketika mampu untuk beristinja, ya, namun tidak beristinja, maka kita katakan berlumuran dengan najis, hukumnya tetap tidak boleh. Baik.
Ya, di sini disebutkan oleh penulis syurutu ijza'il hajari tsamaniyah. Jadi ketika ingin beristinja menggunakan hajar ini, ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa istinja yang paling afdol itu menggabungkan antara hajar dengan air. Jadi misalnya kita dapati dalam WC itu ada apa? Ada tisu, ada air. Maka pakai tisu itu dulu, kemudian pakai air. Itu yang lebih afdol. Itu yang lebih afdol. Nah, tapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan tisu dan air, afdolnya kalau kita memang harus memilih antara keduanya, tisu dan air, mana yang wajib kita pilih, mana yang lebih afdol untuk kita pilih, yang kita pilih lebih afdolnya adalah air. Itu yang lebih afdol. Tapi sekiranya kita mau meninggalkan air, kita tidak mau pakai air, dan maunya pakai tisu saja, mau pakai tisu saja, apakah boleh? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan kebolehan ini ya ketika terpenuhi syarat atau 8 syarat yang akan kita jelaskan. Jadi itu adalah kebolehan yang bersyarat, ya, kebolehan yang bersyarat. Kapan salah satu syarat ini tidak ada, maka kita katakan wajib baginya menggunakan air. Baik. Maka yang pertama disebutkan di sini syaratnya, ya, dari 8 syarat adalah wan yakuna bi salasati ahjarin, ya, menggunakan apa? Menggunakan 3 hajar, ya, menggunakan 3 hajar. Nah, berarti dipahami tidak boleh bersuci dengan hajar, ya, kurang dari 3, ya, kurang daripada apa? 3. Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu sudah memakai 3 hajar dan belum bersih-bersih juga, maka kita katakan wajib menambah. Ya, yang keempat, yang kelima, keenam. Tapi kalau dia menambah, ya, dari jumlah 3, sunnahnya dia jadikan witir, dia jadikan ganjil hitungannya. Ya, berhenti di hitungan kelima, berhenti di hitungan ketujuh. Ya, misalnya dia sudah pakai hajar itu 3, 3 kali hajar. Kemudian belum bersih juga, maka tambah yang keempat. Ya. Dan sunnahnya tambah yang kelima sampai ganjil. Ya, kalau kelima juga belum bersih, tambah keenam dan cukupkan 7. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Tapi yang jelasnya wajib sampai bersih, ya. Yang artinya kita sudah sudah yakin bahwa sudah bersih. Tentunya bagaimanapun bersihnya menggunakan air dengan menggunakan hajar itu beda, ya. Menggunakan air itu ya kita bisa yakini kebersihannya. Kemudian untuk hajar sendiri ya kadang kita masih merasa apa? Masih merasa tidak sebersih dengan seperti air. Maka begitulah, ya, menggunakan hajar ini. Jadi memang menggunakan hajar ini tidak sampai bersih sebagaimana air, ya. Dan yang tersisa itu sebetulnya kalau menggunakan hajar itu dimaafkan. Ya, yang tersisa itu adalah dimaafkan. Yang penting kita sudah berusaha untuk membersihkannya menggunakan hajar. Tapi kalau misalnya kenyataannya masih ada yang tersisa sedikit, yang sulit untuk dijangkau, dibersihkan, maka itu adalah dimaafkan. Ya, kita sudah pakai tisu misalnya, ya, berkali-kali, mungkin sudah sampai 5 kali, 7 kali kita pakai tisu itu, dan bagaimanapun ya itu tidak sebersih menggunakan air, ya, maka sisa-sisanya itu ya yang di luar jangkauan kita itu dimaafkan. Baik. Dan yang dimaksud dengan 3 hajar di sini adalah walaupun satu hajar tapi menggunakan 3 sisinya, mempunyai 3 sisi yang berbeda-beda. Misalnya pakai batu asli, ya, anggaplah ini batu. Ya, anggaplah ini adalah batu sekarang, ya. Maka di sini ada beberapa permukaan. Dia pakai permukaan atasnya, dia pakai permukaan sampingnya, dan dia pakai permukaan bawahnya, ya, untuk istinja, untuk menghilangkan najis yang ada di kemaluannya. Maka ya hal itu dibolehkan.
hal itu dibolehkan. Jadi maksud 3 di sini adalah 3 sisi, 3 kali pemakaian pada sisi yang berbeda. Apakah perlu 3 batu buahnya itu? Tidak, tidak harus. Nah, baik, itu an yakuna bi salasati ahjar, menggunakan 3 batu. Yang kedua adalah wa an yungkiyal mahal. Ya, artinya membersihkan tempat najis, ya. Tempat najis itu kan ada kubul, ada dubur, ya. Laki-laki dan wanita itu punya kubul, punya dubur. Masing-masing lubang itu mengeluarkan kotoran. Maka yang dibersihkan itu adalah kotoran-kotoran yang di sekitar kemaluan itu, ya, di sekitar kemaluan itu. Ya. Nah, jadi menggunakan hajar itu semaksimal mungkin. Kalaupun ada kelebihannya, ya, najis itu yang memang sudah tidak bisa dijangkau lagi kecuali air, maka itu adalah dimaafkan. Itu adalah dimaafkan. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, wa alla yajifa an-najis au an-najas, ya. Alla yajifa an-najas. Jadi najisnya itu belum kering. Artinya kalau najisnya itu ternyata sudah kering, maka kita katakan, ya, harus menggunakan air. Ya, dia misalnya buang air kecil, kemudian kencingnya itu sudah mengering di kemaluannya, di tempat keluarnya itu, di mulut kemaluannya itu, ya, baik itu kubul atau dubur. Maka kita katakan sekarang tidak boleh lagi menggunakan hajar, sekarang harus menggunakan apa? Menggunakan air. Kemudian syarat yang keempat di sini disebutkan adalah wala yantakil. Apa maksudnya? Artinya adalah najis itu belum berpindah tempat, ya, belum berpindah tempat. Tempatnya najis itu kan dari kubul dan dubur, dari mulut atau lubangnya itu, ya. Mulut lubang daripada kubul dan dubur, di situ pada dasarnya najis itu di situ tempatnya. Tapi kalau dia berpindah ke tempat yang lain, ya, mohon maaf, misalnya buang air kecil kemudian terpercik kemana? Ke betisnya, ke kakinya, ya. Kemudian buang air besar kemudian kena kaki misalnya, maka kita katakan najis yang ada di kaki itu namanya yantakil, itu berpindah, ya, sudah berpindah tempat. Maka najis yang ada di kaki itu sudah wajib menggunakan air, tidak bisa menggunakan tisu. Yang menggunakan tisu adalah yang masih di sekitar kemaluan saja, ya. Kemudian syarat yang kelima adalah wala yatra alaihi akhar, ya, bahwasanya tidak tercampur dengan yang lainnya, tidak tercampur dengan yang lainnya. Jadi gini, setiap kemaluan baik itu kubul atau dubur mempunyai kotoran tertentu, ya. Kotoran yang keluar daripada kubul bukan kotoran yang keluar dari dubur, kan gitu. Nah, sekiranya misalnya kotoran yang ada di kubul berpindah ke dubur, ya, misalnya buang air tapi mengalir dan sampai kemana? Sampai ke duburnya. Atau sebaliknya, dari dubur pindah ke kubul, ya. Entah bagaimana caranya sampai bisa berpindah seperti itu. Yang jelasnya kalau sudah berpindah, bercampur dengan yang lainnya, yang bukan tempatnya, bukan asalnya pada tempat itu, maka kita katakan wajib menggunakan apa? Menggunakan air. Tidak bisa menggunakan hajar sekarang. Atau yang tercampur itu adalah benda suci, ya, benda suci. Misalnya debu atau tanah. Ya, dia buang air, misalnya sudah jongkok, tapi ternyata terjatuh dan duduk di tanah. Sehingga kotoran yang keluar dari duburnya itu, ya, atau duburnya itu kena tanah misalnya dan bercampur dengan kotoran yang ada di dubur itu. Maka kita katakan ini sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Maka apakah boleh menggunakan hajar lagi untuk membersihkannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi wajib menggunakan apa? Menggunakan air. Nah, ini syarat yang keberapa? Syarat yang ke-5. Syarat yang keenam adalah wala yujawiza
sofhatahu wa hasyafatahu. Jadi tidak melampaui sofha dan hasyafah. Nah sekarang, apa itu sofha, apa itu hasyafah? Sofha itu adalah mulut dubur. Ya, itulah mulut dubur. Itu namanya sofha. Sedangkan hasyafah ini bagi laki-laki adalah hasyafah bagi laki-laki itu adalah kepala kemaluan. Ya, kepala kemaluan. Sekira batasnya sudah diketahui bagi laki-laki. Adapun wanita yang dimaksud dengan hasyafah di sini adalah bibir kemaluannya, ya, bibir kemaluannya itu dan bagian yang terbuka ketika dia jongkok dan bagian yang tertutup ketika dia berdiri. Sama seperti dubur ya. Dubur itu kan kalau kita jongkok itu agak terbuka. Ketika kita berdiri dia tertutup. Nah, maka bagian itulah yang kemudian wajib untuk dibersihkan ketika istinja. Nah, maka ketika sudah mengetahui apa itu sofha, apa itu hasyafah, batasan-batasannya, maka di sini syarat yang keenam adalah wala yujawiza sofhatahu wa hasyafah. Jadi kotoran yang keluar dari kubul, kotoran yang keluar dari dubur tidak tidak apa namanya? Tidak meluber ya, tidak meluber ke daerah yang lainnya melewati sofha dan hasyafah. Ya, misalnya saya kasih contoh begini. Dia buang air besar, ya, dia buang air besar, tapi ternyata apa namanya, ya, meluber sampai ke bagian-bagian yang lainnya. Ya, masih sekitar, mohon maaf, masih sekitar hasyafah itu, masih sekitar bibir kemaluan itu, ya, bibir dubur itu, tapi sudah sampai ke bagian-bagian yang lainnya yang sudah agak jauh, meluber, memanjang daerahnya. Ya. Dan ini beda ya, beda antara yang keenam ini dan yang keempat. Yang keempat tadi yang takil artinya berpindah, ya. Istilahnya dia berpindah dan tanpa meninggalkan bekas. Ya, beda dengan yang keenam ini. Dia meluber, artinya dia membekas panjang, ya, meninggalkan bekas. Ya. Ya. Kemudian hasyafah begitu juga. Misalnya buang air kecil, ya, yang tadinya keluar dari mulut kemaluan depan yang ada di kepala, kemudian meluber dan keluar dari kepala, ya, meluber ke batang misalnya, ya, meluber ke batang. Maka najis yang ada di batang ini kita katakan wajib menggunakan apa? Air. Tidak bisa menggunakan hajar. Baik. Yang ketujuh, sekarang syarat yang ketujuh adalah wala yusibahu ma, belum tercampuri air, ya, tidak dicampuri oleh atau tidak terkena air. Ya, artinya kalau kemaluan itu sudah kena air, sudah terlanjur apa? Menggunakan air ketika istinja, maka kita katakan sudah wajib melanjutkan dengan air dan tidak boleh lagi apa? Menggunakan hajar. Ya, tidak boleh lagi menggunakan hajar. Artinya kalau dia menggunakan hajar ya untuk sekedar kebersihan ya boleh-boleh saja, tapi untuk dianggap ya suci belum. Tapi dia harus menggunakan apa? Dia harus menggunakan air. Kemudian yang kedelapan, syarat yang kedelapan adalah wa an takunal ahjaru tahiratan. Ya, jadi hajar itu yang kita pakai itu adalah suci. Ya, oleh sebab itu tidak boleh menggunakan apa? Najis. Ya, jangan sampai kita dapati mirip batu ternyata itu adalah kotoran kuda misalnya. Nah, maka tidak sah. Nah, baik. Nah ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan wudu pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, sekali cukup apa yang kita sampaikan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, ya kami persilakan. Nah, silakan. Ada pertanyaan?
Silakan. Di kolom chat ada pertanyaan? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Bagaimana? Di sini ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana jika najis yang keluar sudah kering dan terjadi ketika tidur? Ketika kita bangun kita ragu apakah sudah keluar. Ketika kita bangun kita ragu apakah kita keluar najis atau tidak. Kalau kita memang mendapati ciri-ciri daripada najis itu dan kita yakin itu adalah najis, maka wajib untuk kita cuci. Karena itu sudah najis dan wajib kita pertama ya kalau hadas kecil ya jelas sudah batal wudhu kita misalnya sudah batal. Kenapa? Karena apa namanya tidur itu sendiri ya tidur itu sendiri sudah membatalkan wudhu ya kan gitu. Maka kita katakan untuk wudhunya tetap wajib wudhu. Kemudian yang dikhawatirkan kalau yang keluar itu adalah mani, ya, dia ragu ini mani atau tidak. Maka kita lihat ciri-cirinya, apakah benar itu adalah mani atau tidak. Kalau benar itu adalah mani, maka konsekuensinya adalah dia mandi, ya, dia harus mandi, karena itu adalah hadas besar. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah apa namanya dia melihat dan dia anggap itu adalah bukan mani, ya dia adalah najis biasa, maka konsekuensinya adalah najis harus dicuci. Adapun mani tidak harus dicuci, dia suci, ya mani. Nah, di sini hanya prasangka yang ada. Kalau prasangka itu harus dia beristihad di situ, ya dia beristihad di situ. Dia beristihad dengan melihat tanda-tandanya, ya. Dan kalau dia sudah menentukan apakah najis atau bukan, maka dia melakukan konsekuensinya. Kalau dia adalah najis, maka dia harus suci. Kalau dia anggap sebagai apa? Mani, berarti konsekuensinya dia harus mandi. Jadi kalau mau yang lebih selamatnya ya anggap sebagai apa namanya mani, mandi, kemudian anggap juga sebagai najis, ya berarti dicuci. Nah itu yang lebih selamat kalau memang ragu. Nah, ada yang lain tadi yang buka mic-nya silakan. Betul. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masyaallah azza wa jalla an yuwaffiqana wa yanfa'una bima syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. ya afwan. Saya pamit ya.